Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum pembelajaran kita dimulai pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan sholihan. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajarannya, Ibu akan mengabsen kehadiran kalian pada hari ini. Rahmadani, Hadir, Bu. Mawar Jelita, Sakit. Aufa Rajwa, Pergi. Miss Karina, Hadir, Bu. Lady Zahra. Izin. Baiklah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang sholat. Kalian tahu nggak sih kenapa kita harus belajar tentang sholat ini? Ada yang tahu nggak? Enggak. Baiklah, kenapa kita harus belajar tentang sholat ini? Karena sholat itu penting banget loh untuk kita yang beragama umat Islam. Jadi lewat sholat itu kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita juga bisa akan menjadi anak yang disiplin. Nah, Ibu di sini ingin kalian mengerti kenapa kita harus sholat, kapan waktu sholat, dan bagaimana cara melakukan sholat itu. Baiklah anak-anak, tema pembelajaran kita hari ini adalah sholat. Kita akan belajar banyak tentang sholat pada hari ini ya. Baik, pengertian sholat itu adalah ibadah wajib yang dilakukan oleh umat Islam dalam 5 kali sehari. Sholat itu adalah cara kita berkomunikasi dengan Allah sebagai bentuk rasa syukur kita, taat, dan permohonan kita terhadap Allah. Nah, manfaat itu ada banyak loh. Apa aja, Bu? Yang pertama, itu mendekatkan diri kita kepada Allah, menjaga kita dari perbuatan buruk, dan membuat hati kita menjadi tenang. Nah, bagian anak yang hatinya tidak tenang ataupun lagi gelisah, kalian bolehlah melaksanakan sholat. Sekarang kita akan membahas materi tentang syarat sah sholat. Yang pertama itu masuk waktu sholat. Nah, kalau sudah masuk waktu sholat, barulah kita boleh melaksanakan sholat. Kalau belum masuk jadwalnya, kita tidak boleh sholat dulu ya. Yang kedua, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Contoh hadas kecil itu seperti buang air kecil, BAB, itu namanya tuh hadas kecil. Kalau hadas besar ada yang tahu nggak kayak mana hadas besar itu? Saya, Bu. Coba sebutkan. BAB, Bu. Salah, itu salah. Jadi benar apa, Bu? Hadas besar itu adalah seperti mimpi basah, haid, dan lain-lainnya. Oh, gitu, Bu. Kalau BAB tadi itu hadas kecil, bukan hadas besar. Cara mensucikan hadas besar itu kita tuh harus mandi wajib ataupun mandi besar. Yang ketiga, suci badan, pakaian, dan tempat dari najis. Jadi badan kita itu harus bersih dari kotoran kayak BAB, buang air kecil, dan darah. Nah, baju yang kita pakai juga harus bersih. Jangan ada najis yang menempel di pakaian kita. Di tempat sholatnya juga harus bersih. Misalnya sajadah ataupun lantainya itu harus bersih. Jangan ada kotoran yang menempel ya. Yang keempat itu menutup aurat. Kalau laki-laki itu minimal menutup aurat dari pusar hingga lutut. Sedangkan cewek harus menutup segala auratnya kecuali telapak tangan dan wajahnya. Nah, yang kelima itu menghadap kiblat. Waktu sholat itu badan kita harus menghadap kiblat ataupun menghadap ke Mekah. Dan yang terakhir itu niat. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat, ada baiknya kita membaca niat terlebih dahulu. Karena sesuatu yang akan dikerjakan harus diawali dengan niat. Nah, anak-anak, sholat wajib itu ada 5. Yang pertama itu sholat subuh.
Jadi sholat subuh itu dilaksanakan dari terbit fajar sampai matahari terbit. Itu 2 rakaat. Jadi sholat wajib yang kedua itu sholat zuhur. Sholat zuhur ini ada 4 rakaat. Ini dilaksanakan setelah matahari tergelincir sampai bayangan sama panjang dengan benda. Paham? Paham, Bu. Terus sholat wajib yang ketiga itu ada sholat asar. Sholat asar itu dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, sama seperti sholat zuhur. Sholat asar juga dilaksanakan setelah sholat zuhur sampai matahari terbenam. Sholat wajib keempat ada sholat maghrib. Sholat maghrib ini dilaksanakan sebanyak 3 rakaat. Jadi sholat maghrib ini dilaksanakan setelah matahari terbenam sampai hilangnya cahaya merah. Sholat wajib yang kelima itu ada sholat isya. Sholat isya ini dilaksanakan selama 4 rakaat, sebanyak 4 rakaat. Ini dilaksanakan setelah maghrib sampai tengah malam. Baiklah, sampai sini saja materi yang bisa ibu sampaikan. Untuk bagi anak-anak yang kurang paham dengan penjelasan yang sudah ibu jelaskan, boleh bertanya. Saya, Bu. Ya, baik, Miss Karina. Apa yang akan terjadi kalau kita meninggalkan sholat? Nah, kalau kita meninggalkan sholat itu, kita tuh bakalan jauh dari Allah. Kita juga menjadi anak yang tidak disiplin. Hati kita juga bakalan tidak tenang. Itu saja. Baik, Bu. Terima kasih. Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Bu, kalau misalnya kita sholat kan, terus kita lupa gerakannya, itu sholatnya sah nggak, Bu? Oh, baik. Itu sah. Tapi kita tuh harus melaksanakan sujud sahwi. Baik anak-anak, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, maka kita akan menyimpulkan materi yang sudah kita bahas tadi. Baik, sholat itu adalah ibadah wajib yang harus kita lakukan sebanyak 5 kali sehari di waktu yang sudah ditentukan. Sholat itu mengajarkan kita agar selalu ingat kepada Allah. Maka dari itu, marilah kita menjaga sholat kita setiap hari dengan sungguh-sungguh. Baik, hanya ini yang bisa ibu sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.